Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Angoval dengan NIM A11.20.20.12782 dari kelas pemrograman perangkat bergerak 4314. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berisi proposal proyek akhir, cara penggunaan aplikasi dari awal hingga akhir, coding yang berhubungan dengan activity, coding yang berhubungan dengan layout, coding yang berhubungan dengan penyimpanan lokal, dan tampilan data dari database server. Yang pertama, proposal proyek akhir. Berikut merupakan proposal proyek akhir yang sebelumnya sudah saya kumpulkan. Jadi, aplikasi yang ingin saya buat nanti adalah aplikasi yang dapat menghitung berapa kali kita menekan layar dalam waktu tertentu untuk masing-masing jari. Lalu, fitur yang dimiliki. Jadi aplikasi saya dapat mengetahui berapa kecepatan menekan layar dalam satu waktu. Bukan hanya salah satu jari, namun aplikasi dapat menghitung masing-masing jari dan menyimpannya, lalu menampilkan dan menghapus hasil yang kita peroleh. Target pasar aplikasi. Target pasar aplikasi ini tentunya seseorang yang hobi bermain game, khususnya seorang gamer yang bergenre online, di mana setiap aksinya sangat mempengaruhi jalannya permainan. Aplikasi ini membantu para gamer tersebut melakukan pemanasan jari, karena aplikasi ini membantu mereka meredakan otot-otot di jari yang kaku, sehingga nantinya ketika mereka bermain game, jari mereka pada kondisi yang prima. Rancangan antarmuka pengguna. Pada awal aplikasi dimulai, pengguna akan disuruh memilih salah satu dari 10 jarinya untuk dites atau melihat tampilan skor data. Ketika sudah mengklik salah satu jari, maka aplikasi akan berpindah ke tampilan penghitung. Lalu pada tampilan ini pengguna dapat menentukan berapa lama waktunya akan berjalan, dan terdapat tombol sebagai tempat pengguna menekan mulai, lalu sebuah timer akan menghitung mundur pada waktu yang telah kita tentukan. Referensi aplikasi sejenis. Tahu bulat. Pada game ini kita semakin kita banyak mengklik layar, maka semakin banyak uang yang kita dapat. Selanjutnya, call evolution. Setiap sapi yang kita klik, maka semakin banyak uang untuk membeli sapi yang baru. Selanjutnya, cara penggunaan aplikasi. Saya menggunakan Phaser untuk menampilkan tampilan dari HP saya. Aplikasinya sudah saya install. Berikut merupakan tampilan activity home atau tampilan activity main. Terdapat dua tombol. Ketika kita klik tombol daftar skor, maka dia akan langsung ke activity daftar skor. Sedangkan untuk mulai untuk memilih jari, maka dia akan masuk ke activity pemilihan jari. Lalu pada activity pemilihan jari, kita akan disuruh untuk memilih jari yang akan kita hitung. Misal saya ingin menghitung jari telunjuk sebelah kanan, maka dia akan men-set title jari telunjuk kanan serta gambarnya sesuai dengan yang kita pilih. Lalu di sini user dapat menginput waktu timer yang mereka inginkan. Di sini terdapat tombol mulai. Ketika kita klik mulai, maka waktu akan memulai hitung mundur. Juga ketika kita klik lagi, maka dia akan menambah nilai dari teks yang berada di tombol. Lalu ketika kita klik mulai tadi, selain menghitung mundur, maka akan muncul dua tombol, yaitu tombol pause dan tombol reset. Tombol pause di sini berguna untuk menghentikan waktu dari penghitungan, sedangkan tombol reset untuk mereset nilai waktu dan mereset nilai jumlah klik. Selain itu, tombol pause juga memiliki fungsi lain. Ketika tombol pause diklik, maka dia akan menyimpan data yang kita klik ini ke penyimpanan lokal. Jadi ketika kita close aplikasinya, lalu kita buka lagi, kita akan menghitung jari telunjuk kanan yang sebelumnya, maka dia akan melanjutkan waktu beserta jumlah kliknya. Ketika waktu hitung mundur dan waktu hitung mundur mencapai 0, maka aplikasi akan menampilkan teks waktu sudah habis beserta tombol untuk mengupload data. Ketika kita klik tombol untuk mengupload data, maka dia akan mengupload
mengupload data yang sebelumnya sudah kita hitung ke database serta men-settingnya ke activity score data menggunakan recycle view. Lalu ketika kita ingin menghapus data, kita hanya perlu mengklik lama salah satu item. Apakah Anda yakin ingin menghapus data dari tunjuk kanan ini? Ya, maka dia akan menghapus data di database serta menghapus data di tampilan skor data ini. Oke, begitu saja cara penggunaan aplikasi. Selanjutnya, minimum spesifikasi aplikasi. Minimal memiliki lebih dari 3 activity. Minimal salah satu activity-nya menggunakan recycle view untuk mengambilkan list data. Memiliki UI input, memiliki penyimpanan lokal, memiliki penyimpanan di server. Penjelasan mengenai coding yang dibuat. Pada aplikasi saya kali ini, saya memiliki 5 activity utama, yaitu activity start act, activity main activity, activity click counter, dan activity score data. Activity start act. Pada activity ini atau activity home ini berisi coding untuk pergi ke activity selanjutnya, yaitu activity main activity atau activity score data. Berikut merupakan activity start. Berikut merupakan layout berikut merupakan kode dari layout activity start act. Pada activity ini seperti biasa ada tombol button, text view judul, text view watermark atas dan bawah. Lalu pada startact.java saya men-set masing-masing tombolnya, klik listener ke activity selanjutnya. Activity main activity. Pada activity ini saya menggunakan recycle view untuk menampilkan urutan data mengenai 10 jari yang sudah saya tambahkan pada array list, dan ketika kita klik salah satu item maka akan pergi ke activity selanjutnya, yaitu activity click counter. Pada activity main activity, saya memanggil add data, menambahkan secara manual 11 item, array list of list jari. Pada list jari ini terdapat 2 item, yaitu string jari atau nama jari dan integer gambar. Lalu mengeset adapter jari pada recycle view. Saya menggunakan cara yang sedikit berbeda dari cara yang Pak dosen berikan, yaitu saya ingin mengset 3 view holder pada menggunakan satu adapter saja pada satu recycle view. Saya mendapatkan cara ini dari Stack Overflow. Yang pertama, mendeklarasikan 3 nilai yang berbeda, integer view 1, 2, 3. Lalu menambahkan satu metode baru, yaitu getItemViewType. Lalu di dalamnya terdapat sebuah kondisi. Ketika indeksnya itu sama dengan 0, maka dia akan mereturn view 1. Ketika indeksnya lebih dari 0, kurang dari 6, maka dia akan mereturn view 2, begitu seterusnya. Lalu onCreate view holder, kita membuat kondisi untuk masing-masing view. Ketika view type-nya view 1, maka dia akan menginvert adapter jari 3. Adapter jari 3 ini berarti judulnya yang berwarna merah tadi pada pilihan jari. Lalu ketika view-nya view 2 atau listnya itu lebih dari 0 atau indeksnya itu 1 sampai 5, maka dia akan menginvert adapter jari. Adapter jari ini tuh seperti ini. Ini jari sebelah kiri kalau tidak salah. Lalu ketika view-nya view 3, else-nya view 3, maka dia akan menginvert adapter jari 2. Ini yang sebelah kanan. Lalu pada onBand view holder, saya juga melakukan kondisi untuk masing-masing bandnya atau loopnya. Jadi ketika indeksnya itu 0, dia akan memanggil kelas viewholder 3.
Ketika indeksnya itu sama 1 sampai 5, lebih dari 0 kurang dari 6, itu dia akan memanggil view holder untuk indeksnya lebih dari 6, maka dia akan memanggil view holder 2. Berikut merupakan view holder isi kelas view holder 3, yaitu selain deklarasi dan inisiasi, kita juga mengset layoutnya sesuai dengan posisi. Sama dengan view holder 1, cuman pada view holder 1 sini kita saya menambahkan set on click listener, yaitu pada jarinya sebelah kiri saya mendapat mengirim data pada activity selanjutnya menggunakan put extra. Sama pada view holder 2 memindahkan data ke activity selanjutnya menggunakan put extra sesuai dengan posisi yang kita klik. Lalu berikut merupakan ini sudah. Lalu selanjutnya activity selanjutnya yaitu activity click counter. Pada activity ini saya menggunakan number picker untuk mengambil inputan menit dan detik, lalu terdapat tombol yang ketika diklik maka waktu akan terhitung mundur sesuai inputan user. Ketika hitung mundur, maka akan terdapat tombol pause dan restart. Tombol pause berfungsi untuk menghentikan waktu, lalu menyimpan waktu yang tersisa beserta jumlah klik set preference beserta jumlah klik ke set preference. Jadi ketika kita melanjutkan menghitung ketukan jari meskipun kita close aplikasi, lalu tombol restart di sini berfungsi untuk mereset nilai. Berikut merupakan tampilan layout, sangat banyak. Layout sebelah atas, ini ketika ini untuk judulnya, teks masukan waktu, maaf, kodenya belum. Teks masukan waktu, lalu ini judulnya, text view masukan waktu, text view untuk menunjukkan menit dan detik. Lalu text view ini untuk memulai penghitungan counter, lalu membuat layout baru. Ini berguna untuk mengisikan number pickernya, button mulai, button pause, button reset, maaf, button reset ada di bawah. Nah, ya agak ngetok ya. Maaf ya. Pixel. Ini button ini agak ketutupan tombol untuk mengupload. Lalu text view waktu habis, button untuk mengupload. Pada kelas Java class click counter, yang pertama saya lakukan adalah mendeklarasikan variabelnya yang diperlukan, lalu menginisialisasikan masing-masing variabel seperti shared preference, database, firebase, database, beserta number picker. Lalu tidak lupa saya juga menambahkan intent sebelumnya, intent mendapatkan data dari activity sebelumnya menggunakan get intent, get string extra, nama dari intentnya, masukannya ke nama jari. Lalu selanjutnya saya menambahkan memanggil fungsi addList. Pada fungsi addList ini, mana fungsi addList? Pada fungsi addList ini saya menambahkan data ke share tree atau ke set preference aplikasi saya, yaitu 10 buah 0 data. Jadi ketika nanti kita menekan tombol pause, maka dia akan men-set salah satu data ini sesuai dengan indeks yang kita klik. Lalu selanjutnya, sebelumnya pada
button pada masing-masing pada 3 button pause, mulai dan reset itu sudah saya set on click-nya ke masing-masing fungsi yang sudah ada di click counter. Fungsi yang pertama yaitu fungsi button. Fungsi button ini adalah fungsi start button. Ketika kita akan mulai, saya mulai dengan cek dulu kondisi apakah waktu timernya sedang berjalan. Ketika tidak, maka dia akan set masing-masing visibility, mengambil value dari number picker, lalu menyimpan waktu awal ke set preference juga untuk kita upload nanti, lalu ketika sudah kita mulai waktu start time, memanggil fungsi start time. Fungsi start time di sini yaitu sebuah countdown timer. Countdown timer itu penghitungan waktu yang berasal dari Java gitu Pak, yang dimana ketika saya setnya ketika fungsi start time ini berarti dia akan meloop on tick ini. Jadi dia akan terus mengulangi long L ini berdasarkan time list. Lalu dia akan mengambil update time secara terus menerus. Fungsi start time ini berarti dia akan mengeloop update time tapi dengan time in millisnya yang selalu berkurang. Berikut merupakan fungsi time in update time. Update time ini juga sebagai fungsi update time ini juga berfungsi untuk mengset teks timernya. Jadi akan meloop sampai on finish atau sampai 0. Mana tadi startnya? Lalu public on finish ini akan dipanggil ketika countdown timernya ini sudah selesai. Lalu lanjut ke button. Di else-nya ini kita akan menambahkan jumlah klik. Selanjutnya pause button kita cek dulu mulai atau tidak. Jika tidak, kita akan memanggil toast, atau jika sudah mulai maka kita akan memanggil fungsi stop time. Stop time ini memanggil countdown timer.cancel lalu men-set time is running-nya menjadi false. Tidak lupa, karena seperti aplikasi yang sebelumnya, ketika kita klik pause maka dia akan menyimpan waktu yang tersisa ke set preference. Kita gunakan set list waktu.set position, sama jumlah klik set.position sesuai dengan jumlah klik yang sekarang. Selanjutnya reset button. Pada reset button ini sama seperti pada reset button ini kita akan mereset semua nilai, termasuk ketika kita klik maka kita akan menampilkan number picker-nya beserta menghilangkan tombol pause dan tombol reset. Lalu kita buat pengecekan di sini. Ketika lagi mulai maka dia harus dihentikan dulu, baru kita panggil set value pref. Fungsi set value pref ini yaitu untuk mengenolkan preference yang sudah sebelumnya. Jadi misal kita pause itu kan berarti set preference-nya akan menjadi ada nilainya. Nah, set value pref ini berguna untuk mengembalikan nilainya menjadi 0. Jadi ketika kita reset, kita close aplikasi, kita buka lagi, maka dia akan mulai untuk meminta input lagi. Sama, ketika berhenti maka dia juga set value pref. Lalu tombol reset sudah, finish stop time, update time sudah, at least apa yang sudah saya jelas kayaknya belum. Maaf saya agak lupa. Setelah menginit, maka saya akan menambahkan at list ini untuk menambahkan nilai di set preference 0 sebanyak 10 kali sesuai dengan jumlah jari.
Lalu yang terakhir pada counter yaitu coding bagaimana saya mengupload data ke Firebase database. Jadi ketika maaf, saya gunakan Firebase saja. Jadi ketika kita selesai menginput data, akan muncul tombol ini. Ketika on finish, maka dia mana sih on finish? Start time on finish, start time on finish. Maaf, saya belum menjelaskan on resume. On resume ini berguna jadi ketika kita pause lalu kita close aplikasinya, jadi dia tidak akan dia tidak akan meminta input lagi, tapi dia akan seperti sebelumnya mengupdate time sesuai dengan set preference yang sudah disimpan sebelumnya, lalu men-set buttonnya sekali lagi, men-set pause buttonnya, men-set restart buttonnya sekali lagi. Lanjut ke yang itu di start time. Ketika on finish ini dia akan menampilkan button. Nah, button ini ketika kita klik, maka dia akan dia akan reference ini database reference. Dia akan mempush. Maaf. Yang pertama kita akan masukkan key-nya kita akan mendapatkan key menggunakan reference push get key ke string.key. Lalu kita masukkan ke list DB belum saya tunjukkan. List DB ini diisi tentang waktu total. Waktu total ini berarti waktu awal yang sebelumnya yang kita masukkan, lalu jumlah klik yang sudah selesai, gambar jari, nama jari, dan string key. Setelah mendapatkan key, kita memasukkannya ke sini, lalu kita memasukkannya reference.child.key. Nah, ya. Maka dia akan berikut merupakan Firebase database saya. Yang pertama ada child jari, lalu ada child baru. Ini adalah child.key. Ini berarti di bawah ini child jari. Kok bisa ini childnya jari? Karena kita sebelumnya diinisialisasi menggunakan get reference path jari. Mana tadi? Start time on finish. Lalu kita akan men-set value-nya child.key-nya ini dengan value yang sudah kita masukkan, list yang ini, konstruktor tadi, waktu awal, get position, jumlah klik, gambar jari, dan nama jari. Lalu kita akan ke next activity, yaitu score data activity. Tanpa ketika di back, jadi kita tidak kembali ke activity selanjutnya menggunakan intent add flags ini dan finish. Pada activity score data, selanjutnya activity score data. Pada activity terakhir ini, kita akan mengambil data dari Firebase lalu masukkannya ke ArrayList serta mengaitkan ArrayList-nya ke adapter. Lalu ketika kita ketuk lama, maka akan menampilkan alert dialog hapus data. Jika iya, maka kita akan menghapus data pada Firebase menggunakan key yang telah kita simpan. Score data. Berikut merupakan sebelumnya score data layout. Berikut merupakan layout dari score data. Saya menggunakan satu recycle view saja serta satu card view untuk headernya. Pada score data kelas score data.java, setelah mendeklarasikannya, inisialisasi seperti normal, get reference jari, fungsi get data ini untuk memasukkan
nilai yang ada di database ke dalam list.fire, ke dalam array list.fire. Lalu kita mengatur adapternya store data, store adapter mana? Tidak ada yang beda, masih sama. Yang adapter kedua ini saya menggunakan cara yang sama digunakan oleh dosen, masih sama, on create, on bind, holder set text seperti biasa, adapter biasa. Jadi ketika data sudah dimasukkan ke array list menggunakan perulangan ini, lalu kita akan mengset adapternya sesuai dengan list yang sudah diisi tadi. Tidak lupa saya mengatur setiap itemnya. Ketika di on long click maka dia akan menghapus data. Berikut merupakan layout adapter ini berarti card view-nya, maaf sebentar, mana ya, activity score data, adapter score. Ini adalah yang akan saya tampilkan nanti, layout yang akan saya inflate ke adapternya. Jadi ketika ini diklik maka dia akan menghapus, pertama dia akan menghapus semua item di array list, lalu dia akan menambahkannya sesuai dengan reference shift jari, menambahkan datanya. Alarm bunyi. Lalu dia akan menambahkan, lalu dia akan menghapus child.k ini sesuai, menghapus child yang sesuai key-nya. Udah begitu. Cukup sekian. Jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan teori, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.